Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, kesulitan-kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebaikan-kebaikan itu dilimpahkan kepada kita semuanya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa kita. Jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, baik sedih, senang, susah, lagi banyak utang, lagi terpuruk, tetap selalu berupaya alhamdulillah ya Allah dalam hati. Alhamdulillah ya Allah hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah rezekiku lancar. Alhamdulillah ya Allah uangku banyak. Walau faktanya berbeda. Dan ini selalu saya ucapkan, dan ini selalu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya. Karena cara itu adalah cara bagaimana diri kita menjadi orang yang berlimpah. Nah, salah satu caranya itu tadi, selalu bersyukur, mengucapkan kata-kata alhamdulillah ya Allah hidupku berkah. Terus kebaikan-kebaikan itu selalu kita ucapkan. Itu berdoa dengan cara bersyukur, dan itu menurut saya itu sangat powerful. Percaya deh, kalau kita selalu merutinkan berdoa dengan cara bersyukur, insya Allah teman-teman semuanya, rezeki kita, kehidupan kita akan barokah. Jadi jangan lupa ya, terus latih diri kita untuk selalu bersyukur di kondisi apapun. Mau tidur, bangun tidur, ucapkan alhamdulillah ya Allah hidupku berkah. Atau lagi selesai sholat, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah. Alhamdulillah ya Allah hutangku 1 miliar lunas. Selalu katakan itu. Insya Allah nanti pelan-pelan Allah akan bukakan itu. Baik teman-teman semuanya, sebelum materi seperti biasa, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Di sana kita akan sharing, membahas tentang persoalan utang atau persoalan yang lainnya ya. Insya Allah saya juga aktif di sana, kasih materi di grup ya. Teman-teman yang ingin tanya, yang ingin japri, silakan hubungi saya, nomor yang tertera di bawah ini. Nanti saya akan balas ya, walaupun karena agak lambat tapi nggak apa-apa ya, tetap saya balas. Baik teman-teman semuanya, itu ada yang bertanya ke saya, Mbak saya nggak punya aset, gimana mau bayar utang, apakah ada cara yang terbaik? Menurut saya ada, dan sebenarnya ini udah saya jawab di grup sih, dan di video-video sebelumnya sudah saya jawab juga gitu, bagaimana cara menyelesaikan amanah itu tanpa menjual aset. Caranya bagaimana? Ya makanya tonton video ini hingga akhir, jangan di skip, simak baik-baik. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman saat ini yang sedang terpuruk, kebingungan di persoalan utang. Silakan tonton ini, semoga menjadi motivasi. Jangan lupa yang mau ikut bergabung di kelas online silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik teman-teman semuanya, pertama gini, bahwa selalu saya sampaikan bahwa hutang itu bukan ranah kita, hutang itu ranahnya Allah. Sebelum saya jawab sana ya, saya ulang kembali, dan kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa, karena dunia ini yang mengendalikan itu bukan kita, dunia ini yang mengendalikan itu Allah. Jadi sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, nggak bisa kita memaksa itu harus sesuai dengan keinginan kita. Pada akhirnya semuanya itu kembali pada kekuasaan Allah, pada genggaman Allah. Jadi kalau saat ini yang sedang terpuruk di persoalan apapun, bukan hanya utang gitu ya, terkait masalah pertanyaan tadi itu, ya tetap pada akhirnya itu ke Allah juga. Semuanya itu karena izinnya, bukan karena kendali kita. Tugas kita itu menjalani, kemudian menikmatin, berbuat sebaik mungkin, kemudian berikhtiar semaksimal mungkin dengan potensi kita yang ada. Selebihnya pada akhirnya itu Allah yang tentuin. Sebaik apapun rencana yang kita buat, strategi apapun tuh, pada akhirnya ke Allah. Sekarang masalah utang, bagaimana cara menyelesaikan kalau kita nggak ada aset? Ya caranya adalah pakai caranya Allah, karena hutang itu bukan ranah kita, tapi ranahnya Allah. Kalau sudah ranahnya Allah, siapapun nggak bisa masuk ke sana, karena pikiran kita terbatas, potensi kita juga terbatas, penglihatan kita semuanya terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah kuasanya Allah. Jadi kalau kita memang sama-sama benar-benar nggak punya apa-apa untuk menyelesaikan masalah kita, masalah utang, cara terbaiknya adalah ikhtiar lagi, perbaiki ibadah, kemudian mental. Yang paling penting itu mental. Mental itu kan saat punya masalah itu semuanya takut, cemas, gelisah, kemudian ragu, was-was, semuanya ya, itu mental. Kemudian perbaiki hati, perbaiki pikiran, bagaimana supaya bisa kuat, bagaimana supaya bisa lebih nyaman, lebih tenang. Karena kunci dari
pertolongan itu, jalan keluar itu terletak pada ketenangan. Makanya fokusannya ketika kita sedang dihadapkan di persoalan itu, bagaimana kita menciptakan ketenangan itu dulu. Supaya dengan ketenangan itu, pertolongan Allah bisa hadir. Solusi itu bisa dibukakan. Kalau hati dan pikiran kita masih gelisah, masih takut, itu sulit. Kenapa? Petunjuk itu hadir manakala keadaan tertekannya kita secara psikis ataupun lahir dan batin itu, ketika semuanya bisa kita kendalikan, kita tenang, itu insya Allah petunjuk Allah akan datang. Dan banyak kisah-kisah yang saya baca di buku, di internet ya, bahwa mereka yang lepas dari itu semuanya, itu diawali dari ketenangan itu sendiri. Bagaimana mental yang lemah itu, mental yang takut itu ditata, kemudian diperbaiki semaksimal mungkin sehingga munculnya ketenangan itu. Dengan ketenangan itu solusi akan keluar, solusi akan ditemukan. Kalau kita paksakan diri untuk terus memaksakan cari solusi, cari jalan keluar, itu nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena solusi, keajaiban, kemudian jalan keluar itu haknya Allah, bukan hak kita. Makin kita berupaya untuk cari solusi, itu nggak ketemu. Maka jalan satu-satunya selalu saya sampaikan itu cari saja dulu Allah. Cari saja ampunan Allah dulu. Insya Allah dengan begitu nanti Allah akan bukakan dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa siapapun orang yang masuk ranahnya Allah nggak bakal mampu. Jadi kalau saat ini teman-teman yang nggak punya aset ingin selesai utang, pakailah jalur langit. Perbaiki sholat tahajud, sholawat, istighfar, semuanya. Dan semua itu harus dilengkapi dengan kata terima, sabar, itu nggak ada yang lain. Apakah bisa Pak? Bisa, dan pasti bisa. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang yang membuktikan Pak, cara jalur langit itu pasti berhasil. Mereka yang utangnya sampai jutaan bahkan miliaran itu mereka tempuh lewat jalur langit tanpa jual aset. Insya Allah semuanya selesai. Tapi itu lepaskan, kemudian terima. Rumus itu kan ya, melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Lepaskan itu ke Allah karena ranahnya Allah, kemudian terima segala resiko apapun. Kalaupun dimaki, dihina, ya itulah resiko yang harus diterima, karena semuanya akibat dosa kita. Kalau kita sudah nerima semua itu, insya Allah keajaiban akan datang tanpa kita cari. Itulah cara Allah, dan cara Allah itu unik dan ajaib. Jadi kalau teman-teman saat ini nggak punya aset, ingin menyelesaikan utang, caranya begitu. Rumusnya begitu tadi, lepaskan sama dengan menerima. Menerima sama dengan keajaiban. Kalau kita sudah siap menerima segala resiko apapun yang akan terjadi, insya Allah keajaiban akan datang. Insya Allah solusi akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu rumusnya. Jadi apakah bisa kita melunasi utang tanpa adanya aset? Bisa. Caranya apa? Ibadah yang ekstrim. Kemudian ekstrim itu maksudnya kencangkan ibadah, paksa, tahajud, sholawat, kerjakan, kemudian terima segala risikonya, sabar, ridho, ikhlas. Itu teman-teman semuanya. Insya Allah kalau itu kita lakukan, percaya deh, pasti pertolongan Allah itu datang. Karena semuanya itu dalam genggaman Allah, semuanya itu atas izin Allah. Nggak mungkin Allah nggak kasih jalan. Nggak mungkin ketika kita sudah minta ke Allah, pertolongan ke Allah, pasti Allah tolong dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Jadi itu teman-teman semuanya, jangan putus asa. Yang nggak ada aset saat ini nggak apa-apa, ada Allah. Nggak punya aset nggak apa-apa, yang penting kita punya Allah. Nggak ada barang yang dijual nggak apa-apa, yang penting kita punya Allah. Nggak punya apa-apa kita nggak apa-apa, yang penting kita punya Allah. Jadi insya Allah semuanya kebaikan, dan semoga ini bermanfaat. Jadi itu menurut saya teman-teman semuanya, jangan putus asa. Hutang itu bisa lunas tanpa jual aset, insya Allah. Yang penting kuatkan ibadah, perbaiki hati, perbaiki pikiran, insya Allah semuanya ya kebaikan, semuanya yang terbaik, karena Allah lebih tahu dari diri kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.